Nah, itu tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Devi ya. Nah, sekaligus saya mau ke Mbak Devi lagi. Mbak Devi, kalau kita melihat fenomena manusia silver ini, sebetulnya menjadi pertanyaan publik seperti ini. Kenapa kemudian manusia silver ini dipilih sebagai jalan masyarakat untuk kemudian mencari nafkah di tengah banyak sekali penyandang masalah kesejahteraan sosial, misalnya juga badut, pengamen, dan lain sebagainya. Kenapa manusia silver ini dipilih, Mbak Devi, kalau melihat fenomena seperti ini? Ya, pertama kita perlu bedakan antara gembel dengan pengemis. Gembel belum tentu pengemis, pengemis belum tentu gembel. Kenapa? Karena memang ada sebagian kecil dari pengemis yang tanda kutip memang menjadikan jalanan sebagai cara mereka untuk secara konsisten untuk mendapatkan uang, tanda kutip menjadi semacam profesi. Nah, ini polanya biasanya hanya ada 3 cara mereka untuk bisa membujuk rayu publik, yaitu menimbulkan ketakutan. Yang kedua menimbulkan keibaan, yang ketiga menampilkan keriangan atau hiburan. Nah, manusia silver, lalu kemudian misalnya yang menyanyi, menepuk-nepuk, menggunakan semacam alat musik seadanya dan lain-lain, itu memilih jalan untuk mempersuasi publik, merayu publik dengan cara menghibur. Sedangkan ada yang kemudian menimbulkan keibaan. Mohon maaf, banyak yang kemudian dalam beberapa kasus pura-pura, bukan pura-pura, bahkan ini tren di seluruh dunia, ada yang betul-betul merusak bagian tubuhnya. Agar apa? Agar orang benar-benar iba. Nah, kalau yang kemudian menimbulkan ketakutan, biasanya itu adalah dengan cara-cara yang sangat represif. Jadi misalnya dia berteriak-teriak, atau misalnya dia berdiri di lokasi-lokasi depan ATM, lalu dengan wajah yang bukan membuat iba tapi membuat kita takut. Dan ini ternyata polanya terjadi di seluruh dunia. Bahkan ada satu penelitian yang menarik. Mereka itu sepertinya karena sudah berada di jalanan, mengamati juga perilaku publik. Kalau misalnya ada laki-laki dan perempuan berjalan, siapa yang akan kemudian mereka mintai uangnya? Ternyata studi menunjukkan justru laki-laki. Kenapa? Dari hasil penelitian menunjukkan laki-laki kalau berjalan dengan perempuan biasanya ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik hati, menderma dan sebagainya. Itu sampai spesifik itu cara mereka untuk kemudian menarik perhatian publik. Nah, artinya dalam kasus ini yang betul-betul kita harus pantau dan kita bina adalah justru orang-orang dewasa. Anak-anak kecil tentu saja menjadi korban dari orang-orang dewasa ini. Nah, karena sebagian ada yang bahkan sudah dirangkul, sudah dibina, tetap saja memilih jalanan karena memang jalanan ini menjadi salah satu cara untuk bisa dengan cepat dan mudah mendapatkan uang. Bahkan kan kita tahu beberapa kejadian di masa lalu ada justru pengemis-pengemis faktor ekonomi saja ya, Mbak ya, yang kemudian betul. Dan sekali lagi, tapi kemudian ini jalan pintas begitu ya. Yes, catatannya di seluruh dunia ini juga sama terjadi. Lagi-lagi bukan hanya di Indonesia. Bahkan yang unik kalau di luar negeri itu kan sampai ada waktu itu viral bagaimana seorang pengemis sudah bisa menggunakan QR code. Karena sekarang orang rata-rata sudah cashless kan, sudah tidak punya uang receh. Nah, itu menarik gitu bagaimana revolusi mereka untuk mengikuti zaman tapi tetap dengan memilih jalanan sebagai tempat untuk mendapatkan penghasilan. Oke, saya ke Pak Sapta Mulyana, Pak Satpol PP Kota Tangerang Selatan. Pak, tadi kalau Bapak dengar Mbak Devi Rahmawati kan mengatakan mereka yang sudah dibina memilih lagi, Pak, aktivitas atau kegiatan tersebut. Pertanyaannya, pernahkah Pak di Pemda ini melakukan evaluasi ya Pak ya, dalam artian kan yang kebijakan-kebijakan yang kita tahu kan pertama misalnya memulangkan ke kampung halamannya, lalu yang kedua dibina agar nanti kalau sudah keluar bisa entah itu UMKM kah dan lain sebagainya. Kenapa ini tidak pernah dievaluasi Pak hal-hal seperti ini? Baik, jadi apa yang sudah kita lakukan di dalam menangani anak-anak manusia silver atau pengemis, kita lihat di masyarakat sekitar kita ini sekarang berbagai cara orang untuk melakukan aktivitas untuk mendapat uang. Ada yang ondel-ondel, ada yang mengamen dengan berbagai cara, dengan tidak seperti dikatakan Jeffrey tadi. Bukan tidak ada evaluasi, justru kita terus-menerus memantau. Kemudian kita juga amati, kita melakukan pendekatan, kita juga melakukan pembinaan. Maka di dalam hal ini bukan faktor kita sebagai seorang penerbit
penindak bukan memajukan penindakan hukuman, tetapi bagaimana kita bisa membantu solusi, mencarikan jalan keluar. Bagaimana masa depan orang-orang ini yang masih punya potensi di usia yang muda, anak-anak yang masih punya masa depan yang panjang, kita arahkan. Makanya bekerja sama dengan dunia sosial untuk selanjutnya bisa dilakukan pembinaan-pembinaan terkait dengan orang-orang atau teman-teman saudara kita ini yang perlu penanganan secara khusus. Kami terus melakukan hal ini bekerja sama dengan berbagai OPD yang terkait supaya ada jalan keluar. Bagaimana caranya supaya orang-orang ini tidak begitu saja terlantar di jalanan, tidak juga dengan mudah mencari sesuatu yang praktis, tapi tidak bisa dipakai pedoman pencarian hidup yang tetap. Dan tapi tidak sedikit juga dalam beberapa kasus, Pak, kita menemukan kembali terjadi lagi atau kembali lagi ke jalanan mereka melakukan hal yang serupa. Ya, ini diantaranya faktor yang mempengaruhi ada perpindahan orang-orang pemain-pemainnya ini dari berbagai daerah. Contoh, yang ada di Tangsel ini datang dari kabupaten kota lain, datang juga dari Jakarta, termasuk si ibu ini yang kita amankan ini, yang kita serahkan ke dinas berikut anaknya ini juga pindahan. Karena di tempat lama sudah terdesak, tidak mampu bersaing lagi, dan dia mencari peluang di mana. Nah akhirnya dia mengarah ke Tangsel. Kita sudah berikan sesuatu yang terbaik untuk kita berikan solusi dengan cara pembinaan, tetapi ketika diterjunkan kembali masyarakat, dia nggak siap. Dia mesti mencari jalan yang praktis itu tadi, meminta itu jalan yang dia. Nah ini yang harus kita pecahkan bersama, memang belum tuntas. Mbak Devi, saya ingin ke Anda mungkin, Mbak. Gambarannya gini, Mbak. Mungkin dari Anda mungkin bentuknya himbauan kali ya, Mbak ya. Gambarannya begini, Mbak. Tentu kan orang tua tidak menginginkan anaknya akan menjadi seperti dia. Tentu harapan orang tua menginginkan anak itu harus lebih baik daripada dia. Itu satu kasus yang di Tangsel. Untuk satu kasus lagi yang di beberapa wilayah lainnya, purnawirawan. Di Semarang, Jawa Tengah Di ya? Semarang, Jawa Tengah. Artinya kan pernah menjadi sosok yang memiliki kapabilitas karakter yang mumpuni ya. Tapi akhirnya memilih untuk terjun ke lapangan sebagai manusia silver. Apa mungkin himbauan dari Mbak Devi ya untuk masyarakat yang menempuh hal-hal seperti ini, yang sebelumnya tentu kan memiliki pola pikir yang tidak seperti itu gitu, Mbak? Termasuk juga solusinya, Mbak, mengatasi hal ini seperti apa? Ya, pertama memang ketika teman-teman Satpol PP lalu Dinsos sudah bekerja keras untuk memastikan saudara-saudara kita yang di jalanan ini bisa diayomi. Nah, kita sebagai masyarakat termasuk saya, tugasnya adalah memberikan kesempatan dan memastikan kita juga memompa kepercayaan diri pada saudara-saudara kita yang ingin kembali hidup di tengah-tengah masyarakat dengan tentu saja bekerja secara benar, tidak kemudian mempertaruhkan nyawa, karena di jalan itu tidak sesederhana itu. Ada kejahatan, belum lagi mereka harus sekarang saja karena sedang pandemi. Dulu mereka potensi mereka tertabrak dan sebagainya itu cukup besar. Nah, salah satu kesulitan mereka untuk kemudian kembali kepada masyarakat adalah apakah kita siap juga untuk menerima. Nah, ini yang memang juga menjadi PR bersama, artinya pemerintah, Dinsos, Satpol PP teruskan kerja-kerja baik ini. Nah, dengan meningkatkan terus upaya meningkatkan kapasitas mereka berdasarkan profil mereka masing-masing. Ada yang profilnya misalnya memang karena kecanduan narkoba. Jadi artinya dia harus disembuhkan dulu dari kecanduan narkobanya. Dia ada di jalan. Kalau kemudian profilnya adalah dia terpaksa ke jalanan karena tiba-tiba di PHK karena kondisi pandemi, ya berarti artinya kan dia sebenarnya sudah punya profil keterampilan. Nah, ini kita coba perkuat. Tapi kalau yang memang betul-betul tidak punya keterampilan sama sekali, juga profilnya bukan narkoba atau kejahatan-kejahatan lain, ya berarti kita memang harus relatif sabar untuk bisa menentukan apa yang tepat dengan orang ini, dan kita sebagai masyarakat tugasnya apa? Memeluk saudara-saudara kita itu dengan satu, tidak menstigma mereka, lalu coba menerima mereka kalau kita punya
ruang pekerjaan, entah itu di rumah kita atau di tempat-tempat yang memang sekiranya kita memberikan bentuk kepercayaan pada mereka bahwa mereka pun bisa menjadi orang baru di tengah-tengah masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Devi dan juga Pak Sapta atas waktunya sudah berdiskusi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga sehat selalu semuanya.